Nah, di tengah hiruk pikuk dunia ninja yang terus saja berputar berlanjut itu, pertanyaan besar pada dimulai mengemuka. Kemana arah perjalanan Boruto to Blue Vortex dan generasi baru itu akan berakhir? Dalam suasana penuh antisipasi, sebuah video berdurasi panjang itu akan ngejawab rasa penasaran kita nih. Ngebawa nuansa santai namun penuh makna dari prediksi-prediksi dan juga apa yang dikatakan oleh Sensei Kishimoto. Apalagi setelah Dewi Amaterasu muncul dari Sarada dengan Mangekyo Sharingannya itu ya. Tak sekedar hal yang luar biasa dalam cerita Otsutsuki itu, bangsa dewa yang sekarang itu menjajah dan menduduki era peradaban Boruto to Blue Vortex. Nah, segala hal yang menarik dalam masa depan Boruto itu terungkapkan. Bagaimana ending itu bekerja dan teori-teori liar akan membuat kita makin penasaran untuk jalan cerita lanjutannya nakama. Yos, kita akan bahas lebih dalam cerita ini. Nah, jadi gini, ada rangkaian video-video tanya jawab yang dibuat berdasarkan pertanyaan para fans kala itu. Ia menjelaskan supaya semuanya jelas bahwa semua pertanyaan yang ia jawab di video itu akan dikatakan sebagaimana mestinya. Bagaimana Sensei Kishimoto itu juga sudah menjawab beberapa hal-hal tersebut dari para fans dalam pertemuan-pertemuan kala itu ya. Dia juga menegaskan kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik yang direncanakan memang sengaja tidak dijawab. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, setelah menjelaskan panjang lebar, ia mengajak para penonton pada akhirnya langsung untuk berinteraksi, dan ini kaitannya dengan bagaimana lanjutan cerita To Blue Vortex maupun sampai endingnya. Itu bakalan menjadi menarik sih. Pertanyaan pertama itu datang dengan salah satu yang menanyakan tentang bagaimana sang kreator Masashi Kishimoto itu memilih mengaitkan seluruh dewa-dewa dari mitologi Shinto seperti Izanagi, Izanami, Amaterasu, Susanoo maupun Tsukuyomi dalam klan Uchiha, tidak menempatkan konsep-konsep dewa-dewa di klan dalam cerita lain. Nah, di sini jawaban sang kreator video itu berpendapat bahwa alasan utamanya adalah karena cerita shinobi masa lalu sangat berfokus pada klan Uchiha. Dari awal hingga cerita akhir, klan inilah yang mendapatkan spotlight paling banyak. Jadi wajar kalau semua inspirasi besar termasuk konsep-konsep dewa Shinto diarahkan ke Uchiha sendiri. Kalau saja cerita lebih fokus ke klan Uzumaki misalnya, mungkin kita juga bakal melihat banyak inspirasi referensi keren yang ditempelkan ke klan tersebut. Intinya semuanya soal fokus cerita, dan ini akan berbeda pada kisah To Blue Vortex sekarang. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ada yang bertanya apakah akan terjadi pertarungan antara Kawaki dan Jura setelah penghapusan pembatasan kekuatan limiter karma. Nah, di sini jawaban itu dengan tegas mengatakan pasti akan terjadi. Bahkan menurutnya bukan hanya Kawaki dan Jura saja yang bertarung, besar kemungkinan pertarungan akan melibatkan Boruto pula loh. Skenarionya bakal jadi Boruto dan Kawaki itu melawan Jura secara bebarengan. Dua karma bersatu untuk menghadapi Shinjuei Gojubi. Bukankah menarik jika itu terjadi kan? Nah, di sini ada pertanyaan lanjutan yang mengisahkan bagaimana dengan Nana Daime itu sendiri. Apakah dia akan tetap tersegel dalam dimensi Daikokuten sampai akhir cerita? Apakah alasannya karena sang penulis tidak ingin memberinya kekuatan baru dan ruang lagi? Nah, Sensei menjelaskan bahwa alasan Naruto tetap tersegel bukan soal kekuatan baru atau tidak ya, tetapi lebih kepada alasan emosional semata. Nah, di sini maka tidak mau membunuh karakter Nana Daime sendiri, karena jika Naruto keluar dari segel itu sekarang dengan kondisinya yang barusan itu, dia bisa saja langsung tewas. Jadi itu akan lebih baik tetap tersegel daripada mati secara sia-sia kan. Ada juga yang bertanya cuy, apakah mungkin kreator itu akan membahas tentang bagaimana kehidupan selanjutnya dari orang-orang tersebut? Apalagi sekarang itu dengan keberadaan para Gojubi itu sangatlah luar biasa, dan kita melihat sendiri bagaimana pertarungan Jura, Matsuri, Hidari dan juga Mamushi itu akan sangat luar biasa. Jika dia keluar sekarang, ya itu bakal menjadi malapetaka besar sih. Lanjut pula ada yang bertanya bagaimana Matsuri bisa mengenai Meiji dan juga Hidan. Nah, kali itu memang ada teori desas-desus ya bahwa Matsuri itu mengetahui sosok-sosok tersebut. Meskipun Matsuri sekarang sudah bertarung dengan Konohamaru dan tubuhnya hancur dibuat berkeping-keping oleh Boruto yang muncul mendadak kemarin itu di chapter 21, Matsuri itu memang memungkinkan besar tidak pernah benar-benar bertemu dengan Meiji dalam ceritanya. Ia hanya mendengar tentang Meiji dari kemampuannya mendengar melalui pohon sendiri, seperti yang diperlihatkan ketika tim Shikade itu berbicara di dekat pohon di salah satu adegan. Dan untuk Hidan sendiri, ya mungkin karena sejarah masa lalu ya Hidan yang cukup populer, dia juga tahu karena ada erat kaitannya dengan Dewa Jashin.
Kemudian ada yang bertanya tentang adegan pertama di animenya kala itu yang sempat viral, di mana Kawaki bertarung lawan Boruto dan mengatakan bahwa era shinobi sudah berakhir kan. Mengingatnya nakama, Sarada Boruto berusaha mempertahankan identitas mereka sebagai seorang shinobi. Ada yang bertanya apakah Sarada akan mati? Ya, dengan yakin kreator menjawab tidak mungkin, karena dia adalah survival Trinity dalam cerita The Matrix. Apalagi setelah dia membangkitkan Mangekyo-nya sekarang ini ya. Ini bukan seperti anime Attack on Titan cuy, atau cerita shonen yang suram sendiri. Sarada itu masih memiliki tujuan besar menjadi Kage sebagai wanita pertama loh. Karakter ngebawa harapan itu, ia yakin Sarada tidak akan mati. Selain itu, Sarada satu-satunya penerus klan Uchiha yang tersisa, dan dia di chapter kemarin aja dikenal sebagai sang Dewi Amaterasu baru. Masa iya dia langsung tewas? Kan gak mungkin banget kan. Panel kedepannya itu bakalan lebih menarik untuk timeline Sarada nakama. Muncul pula pertanyaan teknis lanjutan, bisakah Sasuke membangkitkan Rinnegan tanpa cakra Gurumo Mochizuki? Ya, jawabannya iya. Cakra Gurumo hanya mempercepat proses aktivasi Rinnegan. Kalaupun tidak menerima cakra itu, Sasuke tetap bisa membangkitkan Rinnegan di masa depan karena dia itu sudah memiliki sel Hashirama di tubuhnya. Itu seperti mirip konsep seperti Rikudo Madara ya. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Pertanyaan lain juga muncul tentang Momoshiki. Bagaimana sih kabarnya? Apakah benar dia membenci klannya sendiri, dan apakah dia mungkin bersekutu pada Boruto nantinya untuk mengalahkan mereka? Nah, di sini Sensei itu menjawab bahwa menjelaskan Momoshiki pada dasarnya itu membenci semua orang. Semuanya itu dibenci kayaknya sama dia. Klannya, Ishiki, bahkan Boruto sendiri, semuanya itu dibuat rata. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Jadi mungkin dia itu bersekutu dengan Boruto itu lebih karena kepentingan pribadi, bukan karena rasa sayang atau benci ya. Dan kita juga melihat betul bagaimana Momoshiki itu karakternya seperti apa. Ada juga yang bertanya lanjutan apakah Boruto bisa kembali menjadi manusia normal seperti biasa? Jawabannya ya tidak mungkin. Boruto sekarang sudah menjadi bagian Otsutsuki secara permanen. Tetapi bagaimana kelanjutannya, itulah yang menarik. Data karma sudah menjadi miliknya. Tentang nasib Kawaki ketika semua orang tahu kebenarannya, kreator juga memperkirakan Kawaki akan terpojok dan akhirnya akan meledak, menyerang siapapun yang menghalanginya. Ingat, dua orang itu memiliki tanda karma yang sangat penting pula loh. Ada juga yang bertanya apakah Boruto bisa mendapatkan kembali kehidupannya di akhir cerita. Jawabannya mungkin juga akan sulit ya. Semuanya tergantung ke arah mana ceritanya itu akan berkembang. Muncul pertanyaan lain, apakah akhir dari Boruto akan bahagia atau tragis? Nah, Sensei menjawab bahwa itu tergantung dari sudut pandang masing-masingnya. Menurut teori-teorinya, Boruto akan mencapai level eksistensi lebih tinggi, mungkin selevel Shippai atau setara, seperti melampaui kehidupan biasa. Tapi bagi orang lain dia akan dianggap mati. Apakah itu akhir yang bahagia atau sedih? Tergantung bagaimana pembaca melihatnya ya. Era sekarang itu eranya para MC yang badas, bengis, dan juga luar biasa. Era itu sudah dimulai sejak eranya Eren di Attack on Titan. Tetapi sekarang di era Shinobi sebenarnya Boruto akan seperti itu loh. Protagonis tidak selalu mengesankan. Antagonis sekarang itu yang berbau villain, itulah yang menarik. Nah, itulah yang mungkin akan muncul dalam cerita-cerita Two Blue Forte. Bahkan juga ada yang bertanya bagaimana tentang nasib dari Code itu sendiri. Apakah dia akan memiliki plot twist sendiri? Apakah dia akan menjadi baik? Kayaknya itu enggak ya. Kemungkinan besar itu akan menjadi karakter yang tetap pecundang badut seperti biasanya dikalahkan dengan mudah. Tapi fungsinya memang akan menggambarkan seseorang yang terperangkap oleh hasrat pribadinya. Banyak spekulasi yang berkembang, Code bisa aja membunuh Kashin Koji kan. Jika itu terjadi, ya mungkin saja jika dia berubah ke evolusi Otsutsuki seperti penggambaran tujuan besarnya itu sendiri. Kita ingat bahwa kisah Two Blue Forte itu juga menarik, muncul diskusi tentang ramalan-ramalan Momoshiki itu sendiri. Ada yang merasa bahwa ramalan itu punya banyak celah, karena dulu Momoshiki itu meramalkan bahwa Kyuubi tidak akan diwariskan, tapi nyatanya tetap ada dan diwariskan kan. Dia juga meramalkan Boruto akan kehilangan segalanya, padahal sekarang Boruto masih punya sekutu. Kreator juga menjelaskan bahwa ini semuanya kembali ke konsep yang pernah dijelaskan Kashin Koji Chipoten Direction. Dalam kisah Shinobi, jika seorang bisa melihat masa depan, maka tindakan kecil seperti membocorkan informasi bisa langsung mengubah masa depan itu sendiri. Jadi saat Momoshiki memberitahu Boruto tentang masa depannya, sebenarnya dia secara tidak sadar menciptakan masa depan secara alternatif. Ini bukan kesalahan dari sang penulis atau kekurangan kemampuan Momoshiki ya, melainkan kesalahpahaman dari Momoshiki sendiri tentang bagaimana realitas takdir itu bekerja dan masa depan itu sendiri. Ada juga yang tidak setuju dengan pendapat tentang bagaimana Mae Sharingan Sarada itu akan berpengaruh untuk cerita-cerita mendatang, dan bagaimana kemampuan itu tidak hanya erat kaitannya dengan gravitasi. Era masa lalu gravitasi sendiri itu adalah sebuah teknik luar biasa, dan Tendo Pain sudah menunjukkan bagaimana Chibaku Tensei dan Banso Tenin juga sudah sempat dimunculkan. Dan itulah yang seru pada penggambaran karakter-karakter di kisah Two Blue Vortex ya.
Dimana setelah era keberadaan sekarang ini, Kashin Koji layaknya seperti Jiraiya kedua di era masa lalu itu, tetapi dengan takdir lebih besar lagi. Nah, itu akan membuat ceritanya menarik. Sebelum video ini benar-benar berakhir ya, kreator juga sempat mengangkat satu pertanyaan lagi yang cukup menarik perhatian. Ada yang bertanya tentang kemungkinan adanya sequel baru tentang Boruto to Blue Vortex sebelum berakhir. Dengan ada sedikit ragu tapi tetap optimis nih, dia menjelaskan bahwa kemungkinan itu selalu ada. Dan Naruto dan Boruto terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja berakhir tanpa penerus kan. Namun dia juga mengingatkan bahwa segala sesuatu tergantung kepada popularitas dan permintaan dari para pasar. Jika To Blue Vortex sukses besar nantinya di season keduanya, meninggalkan ruang untuk cerita lanjutan, besar kemungkinan sequel baru itu juga selalu ada. Tapi kalau tidak, ya bisa saja itu akan menjadi bab terakhir dalam perjalanan dunia shinobi. Dia juga sempat berpendapat bahwa cerita Boruto sebenarnya sudah masih fase akhir sejak kemunculan para Otsutsuki baru dan konflik antara Kawaki Boruto mulai mendekati klimaks. Tetapi itu juga mungkin masih ada plot twist ya, mengingat bagaimana manganya sekarang itu populer, viral, bahkan mengalahkan One Piece loh. Itu mungkin akan diperpanjang ceritanya beberapa chapter atau mungkin lebih banyak lagi. Ya, kita tunggu bagaimana kembalinya Boruto sendiri. Dia akan membuat gebrakan mendatang nakama. Nah, mungkin kembalinya itu di akhir 2026 atau di pertengahan 2027. So, stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya bagaimana kita membahas bagaimana cerita masa depan di kisah To Blue Vortex-nya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.